sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah berkunjung di video ini, yang dimana kita akan membahas mengenai tradisi robo-robo. Sebagian besar Bapak, Ibu, atau teman-teman mungkin udah pernah dengar, namun tidak mengetahui apa itu tradisi robo-robo. Maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas mengenai tradisi tersebut jauh lebih dalam. Namun, sebelum memulai pembahasan kita, selalu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Cynthia Cahya Talaga Pangemanan dengan nomor induk mahasiswa C1022211029 dari kelas Agribisnis PPAPK angkatan 2021. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan wawasan baru setelah menonton video pembahasan saya. Sebelum memasuki detail dari pembahasan kita pada video kali ini, saya akan menampilkan agenda terlebih dahulu, yang dimana kita memiliki sekitar 5 agenda di sini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada tradisi robo-robo, yang ketiga ada nilai-nilai budaya dan kemaritiman, yang keempat ada norma dan aturan, dan yang terakhir kelima ada status hukum. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Seperti pada judul di pembuka video yang telah kita lihat, bahwa robo-robo adalah sebuah tradisi, yang dimana tradisi robo-robo termaksud dalam satu di antara warisan budaya tak benda yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah peristiwa sejarah dan budaya, ritual atau tradisi robo-robo selain bersifat seremonial juga bernuansa sakral dengan simbol-simbol yang digunakan. Nah, apa sih tradisi robo-robo itu dan bagaimana sejarahnya? Tradisi robo-robo adalah tradisi suku Melayu yang dilestarikan karena terinspirasi dari suatu hadis Nabi. Prosesi tradisi ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut dari minggu terakhir pada bulan Safar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanan pada tahun 2022, tradisi ini dilakukan dengan membaca doa Sayyidina Uqasyah secara bersama-sama, kemudian membersihkan tepung tawar sambil membaca doa selamat dan tolak bala. Kemudian tradisi ini juga dilakukan dengan harapan agar doa-doa serta hajat tersampaikan. Selain itu, terdapat juga acara makan-makan bersama masyarakat setempat. Nah, bagaimana dengan sejarah dari tradisi ini? Sejarah robo-robo ini itu diawali oleh kedatangan Opu Daeng Manambon beserta rombongan dari Kerajaan Matan ke Kerajaan Mempawah untuk menerima kekuasaan Putri Kesumba sebagai Ratu Agung penerus tahta kerajaan. Ketika memasuki Kuala Mempawah, rombongan disambut dengan penuh sukacita oleh masyarakat setempat. Karena merasa terharu atas sambutan tersebut, maka Opu Daeng Manambon berhenti dan memberikan bekal makanan untuk dibagikan ke masyarakat. Opu Daeng Manambon berdoa bersama dengan warga yang menyambutnya, memohon keselamatan kepada Allah agar dijauhkan dari bala dan petaka. Usai melakukan doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Lalu, apa tujuan dari tradisi ini? Ada beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, ada tolak bala dan keberuntungan. Ritual atau tradisi ini awalnya merupakan upacara tolak bala, diadakan untuk menghindarkan masyarakat dari mara bahaya. Pelepasan puake yang dianggap sebagai simbol keberuntungan menjadi elemen penting dalam membawa keberuntungan dan perlindungan kepada masyarakat setempat. Nah, yang kedua, ada pelestarian warisan budaya dan sejarah. Tradisi ini menjadi wahana untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah, khususnya terkait dengan Keraton Amantubilah Mempawah.
diadakan setiap tahun. Tradisi ini menjadi agenda rutin yang dihelat oleh pemerintah Kabupaten Mempawah bekerja sama dengan kerabat keraton Amantubilah. Kemudian yang ketiga, ada integrasi identitas lokal, yang dimana tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi leluhur, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas lokal, yang mana melibatkan seluruh masyarakat termasuk keluarga kerajaan Mempawah dan pejabat daerah. Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap identitas budaya mereka. Kemudian ada upaya pelestarian dan pemeliharaan warisan leluhur, yang dimana tradisi ini diadakan secara berkala oleh Kerajaan Amantubilah Mempawah, bukan hanya sebagai perayaan budaya semata, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk menjaga, merawat, dan melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat. Nilai-nilai dan budaya. Nah, untuk nilai-nilai dan budaya, di sini ada nilai ritual, yang dimana serangkaian tindakan atau upacara yang dijalankan dengan ketentuan tertentu. Ritual ini dengan mencakup langkah-langkah khusus yang dijalankan oleh individu atau kelompok sebagai bagian dari tradisi tersebut. Nilai-nilai ritual dapat mencakup penghargaan terhadap leluhur, pentingnya kebersamaan, dan tindakan-tindakan simbolis yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat yang melibatkan diri dalam tradisi ini. Kemudian ada nilai spiritual. Terhubung dengan dimensi spiritual atau dunia rohaniah, nilai-nilai spiritual dalam tradisi ini bisa mencakup keyakinan tentang adanya kekuatan-kekuatan gaib, perlindungan diri dari entitas spiritual, atau upaya untuk mencapai keselarasan dengan alam atau kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Dan yang terakhir ada nilai entertainment, yang dimana dalam tradisi ini dapat menjadi cara untuk merayakan kehidupan, menyatukan komunitas, dan memberikan kesenangan atau kegembiraan kepada mereka yang terlibat. Dan untuk kemaritimannya sendiri, yaitu ada kearifan lokal, yang dimana tradisi robo-robo merupakan wujud kearifan lokal masyarakat pesisir dalam menghadapi tantangan kehidupan maritim. Kemudian ada kelestarian lingkungan, yang tercermin dari upaya masyarakat pesisir untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama sungai dan laut. Dan yang terakhir ada ketahanan pangan, yang tercermin dari upaya masyarakat pesisir untuk menjaga ketahanan pangan, terutama hasil laut. Selanjutnya ada norma dan aturan. Untuk norma dan aturan sendiri, yang pertama ada norma religius, merupakan norma yang bersumber dari ajaran agama Islam. Norma ini mengatur tentang pelaksanaan ritual-ritual keagamaan dalam tradisi robo-robo. Salah satu contoh norma religius dalam tradisi ini adalah kewajiban melaksanakan sholat berjamaah di masjid pada malam hari sebelum pelaksanaan robo-robo. Kemudian ada norma sosial, yang merupakan norma bersumber dari adat istiadat masyarakat. Norma ini mengatur tentang perilaku dan interaksi sosial masyarakat dalam tradisi robo-robo. Salah satu contoh norma sosial dalam tradisi ini adalah kewajiban saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama, dan juga dilarang berlayar di saat adat robo-robo sedang berlangsung. Yang ketiga, ada norma budaya, merupakan norma yang bersumber dari kebudayaan masyarakat. Norma ini mengatur tentang pelaksanaan berbagai kegiatan budaya dalam tradisi robo-robo. Salah satu contohnya dalam tradisi robo-robo adalah kewajiban mengenakan pakaian adat Kalimantan Barat saat mengikuti pawai robo-robo. Yang keempat, ada norma hukum, yang dimana norma bersumber dari peraturan perundang-undangan. Norma ini mengatur tentang hal-hal yang dilarang dan diizinkan dalam tradisi robo-robo. Salah satu contohnya adalah larangan membawa senjata tajam saat mengikuti pawai robo-robo. Untuk sanksi dan kasusnya sendiri, tidak adanya sanksi yang tertulis di adat istiadat robo-robo,
dikarenakan masyarakat setempat atau masyarakat yang sering menjalani tradisi robo-robo ini mempercayai adanya sanksi yang diberikan oleh alam berupa bala bencana. Jadi tidak ada sanksi yang secara fisik atau secara tertulis hitam di atas putih gitu. Jadi sebatas kepercayaan masyarakat aja gitu. Nah, bagaimana untuk kasusnya sendiri, apakah ada? Nah, kasusnya sendiri itu ada pada 12 April pada tahun 1966 yang dimana saat itu terjadi tragedi saat ritual robo-robo jembatan Kuala roboh saat sebuah bus kayu yang berisi penumpang dan beras melintas. 6 orang tewas, termasuk pengantin baru yang menyaksikan lomba sampan. Sugiharso, seorang purnawirawan Polri yang selamat dengan luka parah, tidak dapat melupakan kejadian tersebut. Kejadian itu menimbulkan trauma dan meninggalkan bekas yang masih dirasakannya hingga sekarang setiap kali peringatan robo-robo. Dan untuk status hukumnya, sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, robo-robo adalah upacara tolak bala oleh masyarakat Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Upacara ini digelar pada hari Rabu pekan terakhir bulan Safar setiap tahunnya. Nah, tradisi ini memiliki makna yang mendalam, teman-teman, bagi masyarakat Mempawah. Upacara ini merupakan wujud permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari bala bencana dan dijauhkan dari segala macam musibah. Selain itu, tradisi robo-robo juga merupakan sarana untuk mempererat persaudaraan antara warga yang ada di tradisi ini gitu. Dengan makan bersama, warga saling berbagi satu dengan yang lain tanpa memandang status sosial. Kemudian juga ada pelestarian tradisi robo-robo yang merupakan tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dapat berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi pelaksanaan tradisi robo-robo, sementara masyarakat dapat berperan dalam menjaga kelestarian tradisi robo-robo dengan tetap mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tradisi robo-robo dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari kekayaan budaya di Indonesia. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan, maka berakhir pula pembahasan kita pada video kali ini. Besar harapan saya video ini dapat berguna bagi siapapun yang menonton. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya Bella mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.